Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum mulai masuk ke wawancara ini, sebelumnya saya ingin tahu Bapak siapa? Pak Asif. 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 Ya. Jadi langsung saja, ini kan kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Ya. Tujuan kami datang ke sini ingin memenuhi tugas mata kuliah kajian hidup. Nah, berdasarkan tema yang kami ambil mengenai budaya, terutama budaya Kali. Jadi di sini kami ingin menanya seputaran budaya-budaya yang seperti ini. Jadi langsung saja, kira-kira menurut Bapak apa sih yang menyebabkan generasi muda atau anak-anak remaja seperti kami yang sudah mulai kurang mengenal budaya Kaili ini, terutama bahasanya? Masalahnya ini soalnya ini yang di lingkungan Kecamatan Marga di Minangga, sebagai kami orang tua untuk mendidik anak-anak Kaili masih kurang untuk belajar Kaili itu selanjutnya, karena perhitungan anak-anak sendiri melaksanakan bahasa Indonesia. Nah, jadi orang pakai bahasa Indonesia dari datang di rumah, tidak belajar untuk mentradisi kan mengenai bahasa Kaili, juga orang pakai bahasa Indonesia, tidak melaksanakan bahasa Kaili. Itu kekurangannya dari ya. Jadi kalau dilihat dari sekarang kan bahasa Kaili ini sudah mulai Mulai kurang. Ya. Jadi kalau di Kota Palu ini kira-kira kalau apakah Kaili ini benar-benar sudah berkurang, terus bagaimana kira-kira mempertahankannya? Soalnya mempertahankan, kalau bisa kita dari pendidikan sebenarnya dari SD harus dia dikasih masuk khusus mata pelajaran bahasa Kaili, supaya datang di rumah orang berkomunikasi bahasa Kaili, karena dari sekolah orang tidak menggunakan lagi bahasa Kaili tapi menggunakan bahasa Indonesia. Terpaksa kita sebagai orang tua menjawab juga dengan bahasa Indonesia. Jadi maka dari itu, kalau bisa menurut kami sebagai orang tua dari SD orang diberikan pelajaran bisa mata pelajaran bahasa Kaili, supaya bisa kita saling bercakap bahasa Kaili. Ya, supaya makin bahasa Kaili ini tidak hilang. Jadi kalau Anda sebagai Bapak, sebagai orang tua, bagaimana cara Bapak mengenalkan bahasa Kaili, apalagi adat istiadat Kaili ini kepada anak-anak Bapak? Makanya saya dulu sama sampai anak, jadi saya ajarkan mengenai binatang dulu. Kalau namanya sapi apa? Nah, dia padahal kalau bahasa Kaili japi. Nah, kalau ekor sapi apa? Sampai orang dulu amat tidak tahu itu bahwa ekor sapi apa, tidak tahu. Padahal lelonu japi. Nah, itu kalau ekor sapi lelonu japi, kalau kepala sapi apa? Orang tidak tahu, malaikat japi. Nah, itu makanya kalau kulit sapi apa? Nah, itu kulimbanu japi. Jadi itu bahasa Kaili harus kita terapkan sama, makanya lama-lama dia tahu. Jadi anak-anak yang di rumah menggunakan bahasa Kaili. Bahasa Kaili, ya. Makanya kita ajar bahasa Kaili. Nah, makanya datang di sana, saya ajar begitu dia. Jadi kalau ekor sapi apa? Dia pusing-pusing kepalanya. Apa ini? Padahal ekor sapi itu lelonu japi. Nah, itu maksudnya. Kalau menurut Bapak, apa kira-kira yang sekarang bisa dilakukan
supaya adat Kaili ini, apalagi bahasanya ini, bisa menarik generasi muda atau remaja kayak kami? Nah, itulah usul saya tadi, kalau bisa dari sekolah itu supaya bisa diajarkan bahasa Kaili, supaya anak-anak datang di rumah diajukan untuk bahasa Kaili dengan maka dari sekolah itu harus memberikan penilaian dari yang dia bawa itu. Kalau umpamanya contohnya begini, kalau umpamanya kalau ekor sapi apa, jadi dari sekolah nanti dia jawab di rumah, umpamanya kasih soal dia dari sekolah. Oh, iya. Supaya bisa dia bawa ke sana, oh ini jawabannya, ini jawabannya, jadi semua nanti dia tahu nanti kalau nah, jadi kalau umpamanya baparas rumpu, apa artinya kalau kita baparas rumpu bahasa Kaili? Ya, berarti nosoe kaboko. Nah, itu anunya, baparas rumpu berarti nosoe kaboko. Jadi dorang tahu nanti, jadi dorang bercakap di rumah sudah mulai bahasa Kaili. Itu maksud saya sebagai orang tua. Oke. Jadi terakhir ini, kira-kira menurut Anda apa harapan Anda kepada generasi muda, apalagi remaja seperti kami, agar bisa melestarikan budaya Kaili Ya, ini? makanya kalau umpamanya kalau datang di bahasa seperti kita di sini di Maraola berarti bahasa Kaili. Tapi kalau naik ke gunung bahasa Daa. Jadi itu harus dikembangkan sebenarnya itu. Bahasa umpamanya kalau di gunung bahasa Daa. Karena di sini ada dua bahasa Kaili, bahasa Daa. Berbeda juga. Nah, bahasa Daa ini juga. Jadi kalau umpamanya kalau di Korami sana sampai melalui Padende itu Daa sudah orang pakai. Tapi Bisa bahasa Daa ini masih bahasa Kaili. termasuk Kaili juga, tapi ahli bahasa Daa. Bahasa Daa itu lain anunya, lain seperti Tara. Nah itu lain juga, seperti di Taweli sana kan Tara itu, tapi beda-beda sedikit tipis Oh, dia. iya. Begitu maksudnya. Untuk kalau umpamanya seperti pemain sebagai mahasiswa mewawancarai, kalau bisa pakai bahasa Kaili. Waduh. Jadi bukan maksudnya Iya. supaya Iya. connect itu. Connect. Supaya bagaimana caranya dipelajari dulu ini, artinya ini apa bahasa Kaili, supaya connect itu pembicaraan itu. Iya. Jadi kalau umpamanya kalau artinya ini, kalau di bahasa Kaili apa ini, kalau ini, jadi begitu Komio untuk mewawancarai kita berarti sudah dijadikan bahasa Kaili itu. Kalau ini apa, supaya connect pembicaraan dengan orang tua, gitu maksudnya. Ini pengajuan kita sebagai orang tua Iya, ini, iya, betul. supaya bisa Bahasa saling ini berkembang juga. ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari Ya. Bang mengenai Baik, budaya Mas. bahasa Kaili Iya, ini. iya. Mungkin kedepannya Ya, bisa kedepannya dikembangkan. supaya dikembangkan, Iya. saling mewawancarai. Maksud saya, usulan saya bahasa Kaili juga, Iya. supaya Ini Mas. bisa artinya ini sampai itu baru dikumpulkan sebagai bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu harapan sebagai kita orang tua. Oke, Nah, terima kasih. Allah. Teman salam dulu. Jadi sebelumnya dengan siapa ya? Dengan Rahmat Yansyah. Rahmat Yansyah. Jadi Kak Rahmat, boleh panggil Rahmat. Boleh. Nah, jadi kami ini kan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Datang ke sini melakukan sesi wawancara dengan tujuan memenuhi mata kuliah kajian lingkungan hidup. Terutama temanya itu kan budaya. Pasti kami mengambil budaya Kaili, terutama bahasanya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan saya. Oke. Ya, jadi pertanyaan itu tadi, menurut kamu apa yang membuat budaya daerah mulai jarang dikenal oleh remaja? Yang pertama itu karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Iya, faktor lingkungan. Hubungan pertemanan tuh. Nah, kemudian itu faktor ini
Gen Z sekarang ini pengaruh oleh ini HP. ini, iya. Teknologi ini. Sehingga membuat mereka itu hanya tujuannya hanya buka scroll sosmed saja, tidak ada membuka seperti budaya ini, mempelajari budaya atau dari orang tua. Atau orang tua itu selalu menyalurkan mewarisi, cuman anaknya terpapar faktor lingkungan ini buat teman. Pertanyaan kedua ini Kak, menurut kamu bagaimana media sosial memengaruhi minat remaja terhadap budaya daerah? Apakah budaya daerah masih penting dalam kehidupan sehari-harimu, sehari-harimu? Maksudnya, apakah budaya daerah masih penting dalam kehidupan sehari-harimu? Sangat penting karena budaya juga tertanam dan nilai norma di situ juga. Nah, salah satunya untuk faktor teknologi ya, tadi ya, ini kan faktor teknologi tadi ini. Nah, ini yang salah satu membuat mereka juga sangat ini terpengaruh, atau mereka juga itu terlena dalam menggunakan ini, tidak sadar. Nah, seperti sekarang itu ada banyak game apa sosmed itu, salah satunya itu. Terus Yang ketiga itu, menurut kamu apa yang bisa dilakukan agar budaya daerah lebih menarik bagi remaja? dilakukan ya, salah satunya itu ada pertunjukan adat, cuman untuk pertunjukan adat ini sangat jarang, maksudnya tidak sering dilakukan. Nah, yang sering dilakukan itu paling yang tradisi budaya saja, seperti ya ada karapan di sini. Terus anak-anak ini juga jarang turun ke beda seperti kayak anak-anak pada zaman dulu. Nah, mereka ini jarang turun berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan cuma main HP. Iya, gitu. Ini mari kita sampai bicara. Terus yang keempat itu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu menjaga dan melestarikan budaya daerah di lingkungan sekitarmu? Membantu menjaga dan melestarikan budaya daerah di lingkungan sekitar. Itu salah satu itu yang pertama itu melalui pendekatan tuh anak-anak sekarang ini, kalau mereka ditegur atau dipaksa itu tidak akan mau, pastinya melalui pendekatan tuh ini kita harus paham karakteristik mereka juga bagaimana. Nah, dari situlah kita mulai menanamkan unsur nilai-nilai budaya. Salah satunya ada juga bangun organisasi sanggar seni itu. Nah, di situ sanggar seni terus bisa melalui pertunjukan seperti festival budaya atau ada apa, melalui situ kita bisa mengenalkan budaya kita. Itu salah satu cara melestarikan budaya. Jadi sekian pertanyaan kami. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dari kelompok 6 setelah melakukan observasi sesi wawancara dengan orang tua kemudian remaja, kami dapat menyimpulkan bahwa bahwa terutama budaya, apalagi bahasa Kaili ini di generasi muda sekarang tuh harus tetap dilestarikan dengan cara seperti adakan pendidikan yang dimana fokus pada budaya Kaili ini. Semisal dari usia anak SD, SMP, SMA, biar bahasa Kaili ini tidak pudar, jadi bisa terus berkembang dan terlestarikan dengan baik. Kemudian juga kami harapkan juga anak-anak generasi muda, apalagi remaja itu dapat bisa terus berkomunikasi dengan bahasa Kaili ini. Oke, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.